Halo, salam sejahtera, kepada Ibu Maria selaku dosen Core Principle Interactive Design. Oke, kali ini saya akan menjelaskan jawaban ujian saya final exam Core Principle Interactive Design. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Febrian dengan NIM 244011690. Untuk yang pertama, saya memilih aplikasi Halodoc. Nah, jenis feedback yang paling cocok untuk digunakan dalam desain pemilihan obat ini adalah Rich Visual Modulus Feedback. Nah, cara mengaplikasikan desain prinsipal RF MF ini adalah dengan cara memberikan visual informasi yang bisa berubah secara dinamis pada atribut atau status dari suatu elemen pada unsur interface aplikasi. Nah, feedbacknya itu bisa dilakukan dengan menambahkan elemen yang berubah secara dinamis untuk ditampilkan dan tidak memerlukan tindakan dari user. Seperti contoh di bawah. Dalam aplikasi Halodoc sendiri itu ketika ingin melakukan taksi untuk reservasi konsultasi dokter, ada sebuah status berupa lingkaran hijau di foto dokter yang merupakan feedback yang diberikan aplikasi untuk memberitahu bahwa seorang dokter ini sedang online atau offline. Nah, sehingga saat online kita bisa langsung melakukan konsultasi antara dokter dengan calon pasien Halodoc. Nah, selanjutnya kepada question 2 untuk menganalisa suatu website. Uh, saya memilih Twitter dan menurut Ben Sederman mengungkapkan ada laporan aturan untuk melakukan desain user interface aplikasi user interface. Nah, yang pertama itu selalu mengupayakan konsistensi dengan menggunakan icon yang mirip warna hierarki menu call to action atau familiar lah kepada yang dikenal baik oleh user pengguna. Contoh, di Twitter ini dia menggunakan icon yang konsisten di mana pada menu home menggunakan icon rumah yang berarti halaman tweet pengguna. Nah, selanjutnya membuat shortcut untuk user atau pengguna. Contohnya di Twitter ini apabila kita sedang melakukan sudah ada tweet baru, maka kita tidak perlu menekan tombol home. Kita hanya perlu menekan shortcut di bagian atas untuk melihat tweet terbaru. Yang ketiga, memberikan petunjuk yang informatif kepada user. Nah, contohnya ini di Twitter, ketika kita ingin melakukan sebuah tweet dan tweet yang kita tweet ingin uh, input melebihi batas maksimum tweet, maka akan ada warna merah yang muncul pada huruf di tweet kita, yang dimana itu menandakan kita harus menghapus apabila kita ingin melakukan atau memposting sebuah tweet. Contohnya ini. Oke, selanjutnya langsung ke Figma. Nah, saya mendapatkan NIM genap, jadi NIM saya 24401 yang berarti NIM-nya genap 0. Saya membuat aplikasi travel. Nah, yang pertama itu ada screen onboarding. Ya, atensi usernya itu kayak saat pertama kali user mendownload aplikasi dan membuka aplikasi, berfungsi untuk memberikan overview singkat kepada user tentang aplikasi apa sih ini. Nah, selanjutnya daftar akun. Nah, terdapat button login untuk mengarahkan user ke halaman login apabila sebelumnya user sudah memiliki akun. Nah, di homepage atensinya ini dan deskripsi singkatnya ini kayak misalkan di sini ada Hai San Mendes, sapaan untuk user bermaksud untuk menampilkan kesan yang lebih ramah kepada user. Jadi atensinya itu untuk memberikan kesan yang lebih ramah kepada user. Nah, lokasi juga untuk menginformasikan lokasi kepada user dan mempermudah sistem untuk merekomendasikan tempat sekitar Surabaya, Jawa Timur. Nah, di sini juga ada wisata populer. Jadi atensinya itu informasi tentang wisata populer saat ini, termasuk wisata yang lagi hits di Indonesia atau paling tinggi diminatinya. Nah, ini ada Bali. Selanjutnya, saat user mengklik, akan menuju ke bagian detail page-nya New Year in Bali. Karena kemarin momentumnya uh, New Year atau tahun baru, jadi saya membuat New Year in Bali. Nah, di sini ada destinasi wisata, terus syarat dan ketentuan,
terus ya include-nya apa aja, tidak termasuk apa aja. Nah, di atensinya itu terdapat rekomendasi paket lainnya untuk user sehingga memberikan banyak pilihan untuk user dalam memilih paket wisata. Jadi nggak cuma Bali, ada Bromo dan lain-lain. Nah, saat user memilih pesan sekarang, nah atensinya itu user bisa memesan paket pada private trip untuk dan dapat memilih tanggal kedatangan, dan setelah memilih tanggal maka terdapat caption di bawah field yang tanggal untuk menunjukkan tanggal kepulangan trip. User juga bisa memilih jumlah paks yang akan dibeli. Nah, untuk UI-nya, oke, saya ulang. Bentar. Set, type, oke. Nah, ini saat onboarding screen, bisa langsung ke mulai sekarang. Ini untuk interaktifnya. Nah, apabila user belum memiliki akun, maka bisa registrasi dulu, lalu daftar, lalu ini homepage-nya. Nah, atensinya di, nah ini selanjutnya di detail page. Nah, ini ada rekomendasi lainnya untuk menarik atensi user, jadi nggak tidak cuma satu pilihan tempat wisata. Nah, apabila sudah bisa melakukan pesan sekarang, nah, di saat pesan sekarang ini ada detail durasi trip, tanggal kedatangan, dan juga tanggal kepulangan, jumlah paks. Nah, sini rincian pemesanan atau detail pemesanan. Di sini ada informasi pemesanan, pesanannya, diskon. Nah, untuk menarik atensinya itu menambahkan diskon atau promo. Nah, di sini juga ada pilih metode pembayaran. Jadi banyak pilihan yang dapat membuat atensi user untuk tertarik. Kita contoh menggunakan GoPay. Nah, udah selesai, pembayaran berhasil. Oke, mungkin sekian saja penjelasan singkat terkait ujian final exam saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.